warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Always today. Saya harap kalian semua sehat dan semangat untuk belajar. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga yang kita pelajari nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Baik, anak-anak semua, silahkan kalian jangan lupa untuk mengisi absensi. Tapi saya yakin jika kalian menonton saya ini, maka kalian terhitung mengikuti pembelajaran. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ibu PPL yang akan mengajar mata pelajaran IPA di kelas kalian. Saya rasa kalian, beberapa dari kalian telah tahu bahwasanya akan ada Ibu PPL yang mengajar di beberapa mata pelajaran. Nah, salah satunya saya. Oke, nama saya Alifah Ismiati. Kalian bisa memanggil saya Ibu Alifah. Saya berasal dari Nalongsari, Jepara. Tahu ya, Jepara perbatasan tetanggaan dengan Kudus, ya kan? Nah, Nalongsari itu berbatasan antara Jepara dan Kudus. Baik, saya rasa cukup itu saja untuk perkenalannya. Untuk hal-hal yang lainnya atau mungkin kalian ingin bertanya mengenai pembelajaran IPA ataupun materi IPA dan lain-lainnya, kalian bisa menghubungi saya via email maupun WhatsApp. Nanti saya sertakan email dan nomor WhatsApp saya di akhir video ini. Baik, langsung saja kita ke materi, oke? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat. Nah, dari pembelajaran nanti, saya harap kalian semua mampu memahami dan menjelaskan apa itu hukum Mendel 1, membuat contoh persilangan monohibrid, serta menyajikan tabel persilangan monohibrid. Nah, apa itu Bu monohibrid? Kita nanti akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna telah diciptakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak hanya diberikan nafsu saja, tapi kita diberikan akal dan juga perasaan. Jika kita melihat sekeliling, kita dapat menjumpai bagaimana keanekaragaman manusia dari berbagai macam rupa dan juga berbagai macam sifat. Bahkan Allah bahkan dijelaskan dalam suatu hadis, yaitu yang berbunyi, Innallaha azza wa jalla khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi faja'a banu adama ala qadaril ardi ja'a minhumul abadu wal ahmaru wal aswadu wa baina dzalika wal khabithu wat thayyibu was sahlu wal hazanu wa baina dzalik. Yang mana di situ tertera bahwasanya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambilnya dari seluruh permukaan bumi, dan anak Adam tercipta sesuai dengan kadar tanah dari segi warna dan karakternya, sehingga di antara mereka ada berkulit putih, merah, hitam, dan ada yang gabungan dari semua itu. Ada yang jelek dan ada yang baik, serta ada yang lembut dan ada yang kasar, dan ada yang gabungan dari semua itu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbali. Nah, dari hadis tersebut menjadikan petunjuk bagi sains bahwasanya kode genetik pada bapak manusia Adam mengandung semua karakter genetik keturunannya. Allah telah menggariskan sejumlah mekanisme hukum ilahiyah, hukum alam yang baku untuk proses pemindahan karakter-karakter genetik atau turunan dari orang tua ke anak.
Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur atas kenikmatan, atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita. Oke, langsung saja kita ke materi. Tapi untuk itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Pernahkah kalian semua menjumpai bunga mawar berwarna merah muda? Tahukah kalian bahwa mawar yang berwarna merah muda itu diperoleh dari persilangan antar mawar berwarna merah? Loh, Bu, kok bisa? Kan berwarna merah disilangkan berwarna merah, bukankah seharusnya keturunannya berwarna merah? Bagaimana itu bisa keturunannya berwarna merah muda? Nah, kira-kira bagaimana itu bisa terjadi ya? Karena itu, mari kita simak materi berikut ini. Hukum pewarisan sifat ini bermula pada suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli botani dari Australia yang bernama Gregor Mendel, atau yang biasa sering kita dengar dengan Mendel. Nah, si Mendel ini melakukan penelitiannya melalui perkawinan silang pada tanaman ercis atau kacang kapri, atau dalam istilah ilmiahnya yaitu Pisum sativum. Seperti itulah penampakan dari tanaman ercis atau kacang kapri. Bu, kenapa si Mendel itu menggunakan kacang kapri sebagai media penelitiannya? Kenapa bukan tanaman yang lainnya? Nah, ada beberapa alasan mengapa si Mendel ini memilih kacang kapri sebagai media dalam penelitiannya. Alasan yang pertama, mengapa si Mendel ini memilih kacang ercis, yaitu kacang ercis ini merupakan tanaman yang tergolong mudah untuk tumbuh. Kemudian yang kedua yaitu berumur pendek. Yang ketiga, mudah melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang. Yang keempat, memiliki keturunan banyak dan bervariasi. Variasi di sini yang dimaksud adalah variasi dari misalnya warna si bunga dari tanaman ercis ini. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna ungu. Kemudian dari sisi bijinya, ada yang bijinya berwarna kuning dan ada yang bijinya berwarna hijau. Berdasarkan penelitian tersebut, Mendel merumuskan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai hukum Mendel 1. Namun, sebelum kita masuk ke hukum Mendel atau hukum Mendel 1, saya ingin menjelaskan sedikit tentang hal penting atau istilah penting dalam hukum pewarisan sifat. Oke, yang pertama, induk mewariskan sifat pada anaknya melalui gen. Yang kedua, gen dilambangkan dengan huruf, di mana huruf besar yaitu melambangkan gen dominan atau untuk sifat yang kuat. Kemudian untuk huruf kecil melambangkan gen resesif atau untuk sifat yang lemah. Contohnya, gen warna ungu yang dilambangkan dengan huruf U besar, maka menandakan bahwa gen tersebut adalah dominan atau memiliki sifat yang kuat. Kemudian gen warna putih yang dilambangkan dengan huruf U kecil menandakan bahwa gen tersebut adalah resesif, yaitu memiliki sifat yang lemah. Kemudian untuk istilah yang selanjutnya yaitu genotip, di mana menunjukkan sifat yang ditentukan oleh gen. Setiap sifat memiliki genotip yang terdiri dari 2 huruf. Nah, perhatikan berikut ini. Untuk warna ungu ditunjukkan dengan genotip U besar. Kemudian untuk warna ungu juga ditunjukkan dengan genotip U besar U kecil. Sedangkan untuk warna putih
ditunjukkan dengan genotip U kecil, U kecil. Kemudian istilah yang selanjutnya yaitu fenotip. Fenotip merupakan sifat yang dapat diamati. Nah, dari contoh ini, maka yang dapat diamati adalah warna dari bunga si ercis, yaitu warna ungu dan warna putih. Kemudian ada parental, yaitu induk. Induk ini yang nantinya kita lakukan persilangan. Untuk selanjutnya yaitu ada istilah gamet, di mana gamet ini adalah sel kelamin jantan atau betina yang membawa setengah gen induk. Kenapa setengah gen induk? Karena dalam pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas, atau ini bisa disebut dengan hukum segregasi. Kemudian untuk istilah yang terakhir yaitu ada filial, yang berarti keturunan. Oke, lanjut ke hukum Mendel 1. Dalam hukum Mendel 1 ini, Mendel mengemukakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau alelnya memisah secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah, perhatikan gambar berikut. Dalam hukum Mendel ini, Mendel melakukan persilangan terhadap tanaman ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Ternyata seluruh keturunan pertama berbunga ungu. Namun ketika keturunan tersebut disilangkan dengan sesamanya, keturunan kedua memiliki perbandingan 3 berbunga ungu dan 1 berbunga putih. Persilangan tersebut merupakan persilangan monohibrid, yang merupakan persilangan dengan memperhatikan satu sifat beda, yaitu sifat beda itu adalah warna dari bunga ercis ini. Ada beberapa macam persilangan monohibrid. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid dominasi penuh. Pada persilangan ini, individu keturunan F1 yang muncul merupakan sifat dominan di antara kedua induknya. Contoh, persilangan kacang kulit polong datar homozigot dominan dengan kacang kulit polong keriput resesif. Parental 1 dengan genotip D besar disilangkan dengan D kecil menghasilkan gamet D besar dan D kecil. Dan untuk keturunannya yang dihasilkan maka D besar D kecil atau kulit datar heterozigot. Kemudian dari F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya. Nah, kemudian untuk gamet yang dihasilkan yaitu yang pertama D besar dan D kecil. Maaf, di situ salah ketik, seharusnya D kecil. Kemudian untuk yang kedua yaitu sama D besar dan D kecil. Nah, untuk mencari keturunan kedua atau F2 bisa langsung kita silangkan antar gamet tersebut, atau juga bisa kita menggunakan tabel seperti itu sehingga dapat dihasilkan perbandingan rasio genotip D besar banding D besar D kecil banding D kecil yaitu dengan perbandingan 1:2:1. Kemudian untuk perbandingan rasio fenotip, maka yang dihasilkan adalah kulit datar banding kulit keriput, yaitu dengan perbandingan 3:1. Baik, untuk selanjutnya yaitu persilangan monohibrid intermediate. Pada persilangan ini, individu keturunan F1 yang muncul merupakan sifat intermediate atau sifat dominan tidak muncul secara penuh di antara kedua induknya. Apabila gen dominan dan resesif bertemu, akan dihasilkan sifat yang baru. Contoh, persilangan bunga pukul 4 Mirabilis dalava merah homozigot dominan dengan putih resesif. Parental 1 dengan genotip M besar yang disilangkan dengan M kecil menghasilkan gamet M besar dan M kecil. Kemudian disilangkan sehingga menghasilkan F1
M besar M kecil, yaitu merah muda. Kemudian untuk P2, di mana hasil dari keturunan tersebut tadi disilangkan sesamanya, yaitu merah muda yang bergenotip M besar M kecil disilangkan dengan sesamanya, sehingga didapatkan gamet berikut. Mohon maaf untuk yang sisi kiri itu M besar, yang bawah itu M kecil, dan untuk yang sisi kanan itu untuk yang di atas itu adalah M besar dan yang bawah itu adalah M kecil. Mohon maaf karena salah pengetikan. Nah, dari gamet tersebut kita bisa langsung menyilangkan dengan silang seperti itu, atau juga bisa menggunakan tabel berikut ini. Baik, sehingga bisa dihasilkan perbandingan rasio genotipnya, yaitu M besar banding M besar M kecil banding M kecil dengan perbandingan 1:2:1. Kemudian perbandingan rasio fenotip, yaitu merah banding merah muda banding putih, yaitu dengan perbandingan 1:2:1. Nah, seperti itulah hukum Mendel 1, yaitu yang terdiri dari persilangan monohibrid penuh, dominan penuh, dan persilangan monohibrid intermediate. Maka saya rasa cukup untuk materi hukum pewarisan sifat hukum Mendel 1 ini. Oke, untuk selanjutnya silahkan nanti anak-anak semua bisa mengerjakan soal yang saya berikan tentang persilangan hukum Mendel 1 ini sebagai latihan dan juga untuk melihat seberapa paham kalian pada materi pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia ini, dan terima kasih juga pada anak-anak semua yang telah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita pelajari dalam pembelajaran hari ini, pada pertemuan hari ini, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Oke, bagi kalian yang ingin menghubungi saya atau ingin menanyakan tentang saya atau tentang terkait dengan pembelajaran hari ini atau tentang tugas, bisa menghubungi saya lewat email saya ataupun lewat WhatsApp ya. Itu nomornya. Oke, see you next time. Untuk pembelajaran besok kita akan mempelajari hukum Mendel 2. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.